Ya, halo YouTube, selamat datang kembali di channel saya, Your Channel. Pada video ini, saya akan membahas sebuah motor matic, mengenai motor matic, hal apa saja yang perlu kalian perhatikan ketika motor matic kalian itu terendam banjir. Jadi singkat cerita, 2 hari yang lalu itu saya pulang kerja masuk siang, pulang jam setengah 11 malam. Setelah pulang jam setengah 11 malam itu kemudian hujan deras banget kok, dan dari tempat kerja saya ke rumah saya itu melalui jalan Pantura guys, dan itu entah mengapa tiba-tiba banjir datang dan banjir itu setinggi ini. Jadi setinggi ban itu hampir tidak kelihatan guys. Jadi knalpot itu kelelep, radiator kelelep, kemudian filter ini sama CVT kelelep guys. Tapi berhubung mau nggak mau harus saya paksakan, karena mau putar balik juga nggak bisa karena searah dan banyak truk-truk besar. Ya udah, terpaksa saya paksakan jalan dengan posisi saya sendirian, tidak berboncengan, dan gas saya panteng, saya pertahankan di putaran mesin atas. Bahkan sampai ban belakang itu selip guys, saking tinggi airnya itu. Kemudian bahkan sampai tergenang semua ini guys, ini aki juga tergenang. Pokoknya tingginya seban lah, tinggi segini guys, tinggi. Nah, jadi pada saat itu motor tidak mogok guys. Karena apa? Karena RPM saya pacu di putaran tinggi terus, sehingga air itu tidak masuk melalui lubang knalpot, tapi ya nyembur gitu. Alhasil saya bisa selamat dari banjir itu dan sampai ke rumah. Setelah sampai ke rumah, saya langsung bersihkan semua motor, tidak nunggu lama-lama, tak bersihkan itu sampai dalam-dalam. Akhirnya itu ya bersih semua guys, alhamdulillah, karena langsung saya semprot. Dan kemarin itu di radiator ini kemasukan kotoran banyak sekali guys. Ini sudah bersih, lubangnya ini sudah saya bersihkan semua. Kemudian celah-celah juga lumayan sudah bersih. Dan pagi harinya ketika saya mau pakai motor ini, tiba-tiba terdengar suara mesin kasar, asalnya dari sini guys. Nah, ini kan CVT itu terdengar bunyi kasar seperti ini. Videonya saya cantumkan. Nah, jadi kasar seperti itu guys. Dan saya itu curiga awalnya hanya oli gardan yang bercampur dengan air, karena posisi CVT ini kan terendam guys. Langkah pertama itu saya cek dulu, ini saya bersihkan filternya, itu saya buka, saya bersihkan semua. Jika sudah bersih saya pasang, dan saya tidak membawa jalan motor ini, saya taruh di rumah karena takutnya nanti malah merembet-merembet. Dan tadi itu kebetulan saya libur kerja, tadi tak bawa ke bengkel. Dan untuk general check up motor ini dengan keluhan kerendam banjir setinggi ban ini, kemudian ada bunyi di area CVT. Dan hasilnya itu setelah dicek, di CVT kan ada mangkok CVT, kemudian ada seperti bulat, itu namanya entah roller atau apa, karena saya juga termasuk awam pada dunia motor. Dan itu kondisinya sudah retak-retak dan gosong guys. Saya juga tidak mengerti, apa mungkin kondisi panas kemudian ada air masuk yang menyebabkan kerusakan itu, sehingga memutuskan untuk mengganti itu. Jadi sudah ganti semua sekalian, ganti oli mesin sama oli gardan, karena saya nggak mantap itu tercampur air apa tidak. Itu saya ganti di bengkel Ahas. Kemudian ini bonnya, totalnya itu ganti oli gardan dan ganti 2 part itu 293 guys. Jadi 293 ini saya tak cantumkan. Ini tadi, ini part yang diganti, olinya oli standar 10-30. Kemudian ini oli gardan 120 mili. Kemudian ini grease untuk dalamnya CVT kan tadi dibongkar semua, ada di servis. Tadi itu disemprot banyak banget guys kotorannya guys, dan warnanya itu keruh karena terendam banjir. Kemudian face ini namanya tadi yang
Tadi yang diganti namanya itu Facecom guys. Facecom ini harganya 85.000 dan face drive 42.000. Total part itu 203 rupiah. Kemudian untuk jasanya ini 90, jadi totalnya 293.000 rupiah. Alhamdulillah motor sudah normal kembali. Jadi itu singkat cerita pengalaman saya terendam banjir. Jadi kesimpulannya, jika motor kalian itu terendam banjir, kalian itu wajib ganti: 1. Ganti oli mesin, 2. Ganti oli gardan, 3. Cek CVT, dibongkar, diservis, dan 4 itu jika tinggi filter udara perlu dicek, dan 5 jangan lupa kalian cek aki guys. Jadi untuk motor sekarang, terutama motor Honda, produknya itu mesti aki ditaruh di posisi kaki ini yang rawan terendam air. Kalian wajib cek daripada nanti terjadi korsleting malah kalian mengeluarkan biaya yang lebih besar lagi. Kelistrikan lainnya juga dicek, klakson, lampu sen dan sebagainya, kan kita tidak tahu kalau ada masalah. Lampu depan, lampu belakang itu juga perlu. Nah, itu saja pengalaman saya kali ini, dan ini habisnya tadi 293.000 ya guys. Ini buat reng-rengan kalian jika kalian memiliki pengalaman kayak saya ini. Jika kalian suka video ini, silahkan bisa ditekan tombol jempol ke atas, subscribe juga channel saya, kemudian di share ke teman kalian yang mengalami masalah seperti saya ini, yaitu motor kebanjiran. Padahal ini motor saya ini jarang dipakai, kilometernya itu sebentar saya lihatkan, masih 4.566 kilo guys. Karena motor ini benar-benar jarang dipakai, malah sekali dipakai langsung kerendam air banjir, kerendam banjir diajak berenang langsung. Oke, cukup sekian video ini. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.